Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Ya kita lanjutkan bahasan perkuliahan kita untuk data science. Kali ini kita akan membahas tentang di beberapa buku ini judulnya berbeda ya. Kalau di ini bukunya Pangningtan dan kawan-kawan itu association analysis, analisis asosiasi, karena nanti pada akhirnya pengetahuan yang didapatkan adalah association rule, ya. Ada yang menyebutnya association rule mining, ya, association rule mining. Kemudian kalau di bukunya Jiawehan, Camber dan Pei, itu disebut atau masuk chapternya chapter frequent patterns, ya, frequent patterns. Agak umum ya kalau yang di di bukunya Jiawehan, karena dia nanti juga akan membahas pattern-pattern yang lain ya. Jadi kali ini saya menggunakan slide-nya Pangningtan saja karena kita butuh cepat, itu ya pembahasannya kita butuh cepat. Kita akan bahas association rule mining atau association analysis. Jadi saya tampilkan dulu. Kalau Anda mengingat kembali ya, kita mengingat kembali dua kategori besar pekerjaan atau data mining task, itu adalah di prediksi, ya, prediktif dan deskriptif. Nah, yang prediktif, yang yang paling utama saya bahas adalah tentang klasifikasi. Ya, kemudian sebenarnya ada yang lain lagi, ada prediksi numerik ya, prediksi numerik yang biasanya time series, kemudian ada regresi, ada terutama tiga itu. Kemudian yang deskriptif itu masuk deskriptif adalah clustering kemarin. Kemudian ini satu lagi yang besar yang terkait dengan deskriptif. Jadi dia nilai benar atau salahnya atau evaluasinya itu sangat tergantung konteks. Jadi kalau mau dibilang subjektif juga tidak terlalu subjektif karena dia punya punya metode yang bisa direplikasi, bisa diulas balik begitu. Tapi tentunya nanti akan ya karena ini deskriptif ya, cara peneliti, cara akademisi memandang satu dataset itu bisa jadi berbeda. Sama seperti kalau di clustering, kalau kita melihat pendekatan yang kita pakai untuk mengcluster data itu menggunakan pendekatan partisi, maka tentunya bisa jadi akan menghasilkan cluster set yang berbeda dengan kalau kita menggunakan pendekatan hierarkikal misalnya seperti itu, atau grid based clustering. Nah, ini sama seperti itu juga. Ini termasuk kategori aktivitas deskriptif. Kita diberikan sebuah dataset, kemudian kita ingin menyatakan asosiasi. Asosiasi itu kalau di kehidupan sehari-hari misalnya, ini kalau misalnya ada si A, di mana ada si A pasti ada si B di situ. Nah, itu asosiatif. Jadi di mana ada satu hal ya akan sangat mungkin mengaitkan atau mengasosiasikan hal tersebut dengan satu hal yang lain. Nah, itu asosiatif ya, hubungan asosiatif antara dua objek atau dua hal.
Kita bicara tentang itu, kemudian implementasi yang paling umum adalah kalau misalnya, di ini ya, di bidang ekonomi, di bahasan association rule mining itu the easiest part adalah ketika, kita menggunakan contoh-contoh di bidang ekonomi di retail ya, di retail. Nah ini di slide kedua dari bukunya, dari chapter-nya Panglintan adalah Anda bisa lihat bahwa, ada market basket transaction. Retail ya. Jadi ini ceritanya adalah, kita punya misal kita jadi pengusaha retail gitu ya, pemilik, Indomaret atau Alfamart misalnya dan semacamnya begitu. Kita akan punya catatan transaksi, di mana catatan transaksi itu akan, eee satuannya adalah bukan per item tetapi satu keranjang belanja atau satu faktur belanja. Satu faktur belanja. Jadi, kalau saya belanja di minimarket atau di supermarket maka, eee, satu keranjang belanja saya yang dimasukkan ke dalam apa namanya, faktur belanja atau struk belanja, ya itu yang jadi bahan analisis, ya. Ini contohnya kalau kalau di buku-buku data mining, buku-buku data science yang sering dipakai ini ya, market basket transaction, transaksinya, jadi ada TID itu di tabelnya ada TID itu, eee, setara dengan nomor struk, ya nomor nomor faktur belanja, ya TID 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian item apa yang dibeli di dalam faktur belanja itu, nah di faktur belanja satu ada bread dan milk, di faktur belanja 2 ada bread, diaper, beer, eggs, ada di faktur belanja 3 ada milk, diaper, beer, coke, dan seterusnya. Nah ini, eee, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan aturan atau kaidah asosiasi. Nah, yang di slide itu dicontohkan bahwa kalau di dalam satu struk belanja itu ada diaper, ada popok, biasanya juga ada bir, ya. Jadi kalau ada diaper, ada popok, biasanya juga ada bir. Itu contoh ya, contoh. Kemudian kalau di satu keranjang belanja itu ada milk dan bread, maka biasanya juga ada eggs dan coke di dalam keranjang belanja yang sama atau di dalam faktur belanja yang sama. Ini apa namanya? Satu pola, satu frequent pattern yang berusaha digali dari transaksi ya, dari seluruh catatan transaksi, faktur belanja atau market basket ya, keranjang belanja, keranjang belanja. Uh, ini ada catatan. Implication means co-occurrence, not causality. Jadi bukan kalau beli diaper pasti dia akan membeli bir, bukan. Tanda panah ini bukan kausalitas ya, bukan hubungan kausalitas, tetapi ada apa namanya, kemunculan bersama ya, co-occurrence itu kemunculan bersama. Berarti di dalam satu faktur atau satu keranjang belanja, diaper dan bir itu, akan, muncul secara bersamaan ya. Ya, jadi kesimpulan-kesimpulan berupa kaidah asosiasi atau aturan asosiasi ini muncul karena ada frekuensi yang besar ya, besarnya itu berapa nanti ada batasannya begitu ya. Ada frekuensi yang cukup besar sehingga kita bisa dengan yakin menyatakan aturan asosiasi. Terus, pemakaiannya bagaimana ini kalau di kehidupan sehari-hari, kembali lagi karena ini contoh di bidang retail, di ekonomi di bidang retail. Contohnya, ya kalau ini ya, kalau ada smart, eee, apa namanya, smart cashier, kasir kasir cerdas ya, kasir cerdas. Kasir cerdas itu
maksudnya sistemnya ya, bukan kasirnya yang cerdas. Ada sistem yang memfasilitasi, eee, membantu kasir untuk menawarkan item yang ada di dalam toko. Misal begini, jadi, apa namanya, ada pelanggan, sudah datang ke kasir, kemudian sudah di-scan semua, itemnya sudah di-scan semua, maka mesin kasirnya akan menunjukkan gitu, ini kalau smart smart cashier ya, kasir yang sistem, eee sistem yang cerdasnya adalah dari sekian banyak list itu, kemudian di sampingnya ada list, barang-barang yang kemungkinan bisa dibeli bersamaan, ya kemungkinan dibeli juga. Nah ini kalau di minimarket itu mungkin nggak ada ya, karena itemnya sangat banyak juga, kemudian mesinnya, sistemnya batch gitu ya, selalu tidak selalu online, jadi OLAP-nya itu tidak benar-benar online, maka dia tidak muncul di situ. Nah yang seperti ini itu justru muncul di seperti misalnya di Amazon ya, saya kasih lihat, Amazon.com. Ini beda ya konsepnya dengan apa namanya, kasir kasir Indomaret atau Alfamart yang menawarkan pulsanya sekalian Pak gitu, atau, rotinya sedang diskon gitu, enggak, lain ini ya, berbeda dengan konsep itu. Kalau itu random, jadi dia tidak menggunakan aturan kausalitas ya, aturan asosiatif. Jadi karena siapapun yang masuk, siapapun yang belanja pasti ditawari itu, bukan bukan ini ya, bukan pemanfaatan data science untuk bidang retail. Misalnya saya beli buku aja, bukunya data mining, saya begini ya, mmm, wih sudah ada edisi keempat, oke. Baik, nih, ini contohnya ya. Jadi ini sistemnya sudah mencatat, eee mencatat aturan asosiatif terkait dengan, satu item ya. Kalau ini saya baru lihat-lihat ini, baru lihat ke satu item belanja ini, kemudian di bawahnya sudah ada tawaran ini. Orang yang belanja belanja ini, belanja buku ini, ya beli buku ini, biasanya juga akan belanja buku ini dan buku ini gitu ya. Buku ini atau buku ini misalnya seperti itu. Termasuk dia juga kasih ya mungkin ada faktor diskon atau semacamnya di sini. Yang, juga mungkin ada kaitannya dengan aturan asosiatif adalah ini, tapi ini tidak tidak menggunakan, konsep keranjang belanja ya, kalau yang products related mungkin dari keyword atau semacamnya begitu untuk memunculkan ini. Nah, kalau bahasan kita hari ini, untuk bahasan kita, sore hari ini, kita fokus ke yang seperti ini ya, frequently bought together. Jadi yang sering dibeli bareng dengan ini, dengan buku ini, misalnya seperti itu. Ya, jadi yang sering dibeli dengan buku itu adalah ini dan ini. Nah, ini sudah, eee proses menjual yang lebih pinter kalau saya bilang ya, lebih smart. Jadi, walaupun tidak bukan ini ya, bukan merekam belanjaan orang per orang, tidak mencatat ini member atau bukan dan lain sebagainya, tapi ini sudah cukup smart, ya. Jadi kalau, kalau di area yang terbatas misalnya saya beberapa waktu yang lalu mungkin lihat, apa namanya, ada eee, orang kampung nih, orang desa begitu, ada sales orang jualan baju di desa nawarkan, baju-baju begitu, baju atau produk-produk begitu di desa keliling dari rumah ke rumah gitu. Nah ini biasanya lebih pinter, tapi karena item barang dagangannya tidak banyak, kemudian yang ditawari juga tidak banyak ya,
pelanggannya tidak banyak, jadi dia bisa merekam. Nah, si ibu X itu biasanya kalau beli item yang seperti ini, dia juga akan beli seperti ini. Maka ketika menawarkan atau si ibu X-nya sudah kelihatan tertarik dengan satu item, nah dia akan menawarkan item yang lain yang dia hafal betul polanya, patternnya bahwa nanti saya punya peluang untuk menawarkan item satunya begitu karena dia sudah hafal betul polanya si ibu X itu. Bahkan kalaupun misalnya dia tidak menghafal satu persatu pelanggannya, dia hafal ininya pola belanja seluruh pola umumnya pelanggannya itu kalau siapapun gitu ya, siapapun kalau beli barang saya yang ini, beli lipstik misalnya nih, beli lipstik yang ini, pasti dia beli bedak di merek untuk merek yang sama, misalnya seperti itu sudah satu pola, satu kecerdasan untuk mengingat pola. Nah, itu yang kemudian eee, diadopsi di konsep association role mining ini, ya, association role mining. Oke. Jadi intinya kita yang ini penerapannya adalah market basket analysis (MBA), market basket analysis atau analisis keranjang belanja. Kalau kita bisa mengidentifikasi barang-barang atau item belanja yang sering dibeli dan muncul di dalam struk yang sama begitu, maka kita bisa melakukan banyak hal selain menawarkan itu tadi ya. Selain selain si kasir, si penjual, salesnya ini menawarkan item-item yang potensial itu tadi, bisa juga dilakukan hal yang lain. Misalnya, yang paling simpel ini tidak disruptif ya. Yang paling simpel adalah, misalnya tadi ada, popok dan bir gitu ya, popok dan bir ini hasil dari analisis asosiatifnya adalah dia selalu muncul bersamaan, dia sering muncul bersamaan dalam satu struk belanja gitu. Maka si pemilik toko bisa kemudian melakukan pengaturan rak, ya, untuk menaikkan penjualan dari kedua item ini, jadi popok dan bir. Jadi misalnya ya pengaturan rak. Jadi supaya orang tidak lupa membeli salah satunya rak untuk popok dan rak untuk bir itu dibuat bersebelahan. Rak untuk popok dan rak untuk bir dibuat bersebelahan. Jadi ini tidak disruptif ya. Jadi dia di posisi persuasif yang agak pasif gitu. Jadi persuasi yang agak pasif ini tanpa harus kita ngomong begitu. Ini ada di sebelahnya ada bir nih. Saya pengen belanja popok, nggak lengkap kalau misalnya nggak belanja bir misalnya begitu. Nah itu jadi seperti itu. Itu satu contoh implementasinya ini market basket analisis ya. Market basket analisis. Atau yang lainnya misalnya kalau kita punya pengetahuan tentang pola item yang dibeli bersamaan tadi, co-occurrence tadi, ya, item belanja yang sering dibeli bersamaan tadi, kita bisa membuat paket diskon, ya. Misalnya produk A, produk B begitu ya. Produk B ini lagi turun ini, lagi turun. Biasanya produk B ini akan muncul kalau produk A ada di dalam struk atau dibeli biasanya ada produk B. Nah, kebetulan pada satu rentang waktu tertentu gitu, produk B ini sedang turun penjualannya. Maka bisa jadi kemudian dibuat bundling gitu ya. Produk A, produk B. Nah, nanti kalau orang beli produk A, produk B dapat diskon sekian. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi wisdomnya from data to wisdom ya. Wisdomnya adalah eksekusi lapangannya bisa seperti itu kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang aturan asosiasi terkait dengan analisis keranjang belanja. Jadi
seperti itu ya, apa namanya, baru satu slide ini, jadi tapi kita bisa cerita banyak, tentang ini aturan asosiasi, ya. Jadi kita belajar tentang itu. Nah, implementasinya sebenarnya tidak hanya di ini ya, sebenarnya tidak hanya di, market basket analysis, tapi bisa di cukup banyak hal ya, beberapa misalnya di antaranya begini, kalau kita punya, portal web, ya atau portal berita lah misalnya begitu, kita punya portal berita, kemudian, kita bisa sajikan seperti yang di Amazon tadi. Jadi orang yang baca ya, pengunjung web yang baca artikel ini biasanya dia juga akan baca artikel ini. Jadi ada suggestion gitu ya di samping atau di bawah artikel itu yang menyarankan, memberikan persuasi untuk dia, si pengunjung juga membaca artikel-artikel itu. Ya, jadi, itu salah satunya ya, salah satu yang lainnya implementasi di luar market basket analysis, ya. Atau kalau mau dipakai untuk, profiling ya, profiling profiling di ini ya, di intelijen ya, di bidang intelijen gitu ya, apa namanya, intel, pengawasan keamanan, ya kita bisa melihat, apa namanya, person ya, individu yang terasosiasi dengan person yang lain ya, atau individu yang lain. Ya, ketika ada agenda atau ketika ada aktivitas, kemudian person mana yang sering muncul bersamaan gitu ya, atau sering terregister pada agenda yang sama, itu bisa dipakai untuk profiling. Ya macam-macam, intinya association rule mining adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan, apa namanya, eee, kaidah atau aturan asosiasi antar objek atau antar, 2 hal ya, 2 hal atau 2 objek atau lebih mungkin, ya, pada konteks-konteks yang bersesuaian, ya, konteks-konteks yang bersesuaian. Jadi, eee, intinya seperti itu ya, asosiatif. Tapi sebenarnya, eee, apa, kasusnya tidak hanya tentang kemunculan bersamaan, ya. Ada yang namanya sequential pattern mining, ya. Sequential pattern mining. Sequential pattern itu berarti ada pola sekuensial yang frekuensi terjadinya itu cukup besar. Ada pola sekuensial yang terjadi apa, pola sekuensial yang kemunculan pola sekuensial itu, cukup besar ya. Ya frekuensi kemunculan cukup besar. Eee, contohnya apa ya, oh ini analisis analisis apa namanya, user experience, user interaction UI UX ya, analisis UI UX. Jadi, kalau kita mengembangkan aplikasi misalnya, kemudian setiap aktivitas ini masih sisi anu ya, masih fase testing, mmm, apa namanya, user user testing lah ya, maksudnya sudah di akhir ya, penggunaan. Jadi setiap interaksi pengguna dengan sistem itu di-record, kemudian dilihat ininya, apa namanya, sequential pattern-nya. Jadi biasanya user itu kalau diberikan berbagai macam, opsi untuk mengakses satu hal, satu informasi atau satu data gitu misalnya atau satu aksi gitu, rentetan aksinya seperti apa, ya. Rentetan aksinya seperti apa, kita sering kan ya kalau misalnya di aplikasi begitu, untuk bisa melakukan satu hal oleh si developer sistem kita dikasih beberapa opsi. Nah ini
ini kita bisa lakukan sequential pattern mining. Jadi user itu lebih memilih sequence aksi yang mana gitu ya, sequence aksi yang mana untuk mencapai satu hal tertentu. Nah, itu juga mining ya. Itu juga mining juga gitu, tapi tidak asosiatif ya, tidak selalu asosiatif. Makanya kemudian JWH dia kasih judulnya frequent pattern mining. Jadi tidak hanya tentang association rule mining, tetapi juga sequential pattern mining. Ya, oke, itu bahasan itu. Bisa juga dipakai misalnya di pabrik ini kalau ada sistem yang cerdas begitu, dia akan memberikan warning untuk satu sequence yang sering terjadi begitu ya. Ini kalau mesin A, mesin B, sampai mesin Z begitu, pola yang paling sering muncul itu seperti apa kalau dia menghasilkan satu produk yang cacat. Ya, jadi di quality control akan melihat pattern itu, kemudian mengusahakan kesehatan masing-masing mesin tadi, ya. Ya, tanpa melihat pattern pun ya memang tetap harus mengusahakan, tapi kemudian kalau tahu pattern yang paling sering menghasilkan produk yang cacatnya terlalu gitu, ya dia kan bisa memperbaiki, melakukan quality control yang lebih baik. Ya, oke. Jadi temanya sebenarnya kalau saya bikin slide sendiri sebenarnya frequent pattern, saya setuju sama Jiawehan. Tapi pembahasannya biasanya lebih banyak ke association rule mining. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekali lagi keywords-nya adalah frequent pattern. Ya, jadi pola yang sering muncul. Ya, pola yang frekuensi kemunculannya tinggi. Ya, ini salah satunya adalah asosiasi, aturan asosiasi atau kaidah asosiasi, association rules. Nah, ini ada beberapa definisi yang perlu dipahami. Ada namanya frequent item set. Ya, item set itu apa? A collection of one or more items. Jadi item set itu mulai dari hitungan 1, 2, 3 ya. Kalau one item set berarti ya dia anggotanya cuma 1. Ya. A item set adalah item set yang isinya itemnya sejumlah K. Gitu ya, K item set. Jadi kalau yang di atas itu example-nya adalah milk, bread, diaper ya, yaitu 3 item set. Ya, 3 item set. Kemudian ada istilah support count. Support count ini adalah kemunculannya. Frequency of occurrence of an item set. Jadi dari 5 faktor belanja itu, misalnya ya, milk, bread, diaper ini muncul berapa kali? Nah, itu support count. Ya, milk, bread, diaper. Ya, ini tidak ada urusannya dengan urutan ya. Itu pokoknya 3 item itu muncul secara bersamaan berapa kali. Itu support count. Kemudian yaitu ya ada angkanya, ada 2 dari total 5 faktor belanja. Kemudian support itu apa? Kalau support ini rasio ya. Rasionya terhadap keseluruhan transaksi. Kalau tadi kan kemunculannya berapa? 2. Kalau support saja dikatakan support saja maka dia 2/5 karena total transaksinya ada 5. Lalu frequent item set. Frequent item set adalah item set yang frekuensi kemunculannya sama atau lebih besar dari satu threshold tertentu. Thresholdnya biasanya namanya minimal support gitu ya, minimal support. Ya, minimal support. Biasanya begitu. Dikasih nama itu. Tapi ada satu threshold, satu batasan. Jadi item set yang dikatakan frequent atau sering muncul itu kalau dia sama dengan atau
lebih dari minimal support atau threshold tertentu. Kemudian ada istilah association rule, tadi sudah dikasih contoh ya. An implication expressions of the form X, ya, kemudian panah Y, where X and Y are item set. Jadi X itu item set, bisa satu atau lebih, Y, ya Y itu juga item set, bisa isinya satu, bisa lebih dari satu. Contoh, nah ini ya, jadi milk diaper, orang beli milk dan diaper, ya, di dalam purchase-nya itu di dalam struk belanjanya pasti ada bir, ya, ya ada bir, ya. Dan ini kalau dibalik beda lagi ya maknanya nanti karena ada hitungan lain yang apa namanya rule evaluation-nya akan beda. Jadi kalau birnya ada di depan, orang kalau beli bir maka di dalamnya akan ada milk dan diaper. Itu lain lagi hitungannya untuk namanya confidence. Ya, di confidence-nya beda. Kalau supportnya akan selalu sama ya. Supportnya akan selalu sama. Oke. Kalau support itu fraction of transaction that contains both X and Y. Jadi milk diaper bir itu sebagai satu kesatuan terhadap semua kemunculan, semua transaksi. Kalau confidence measure how often items in Y appear in transaction that contain X. Ya, nanti ada contohnya. Ini contoh ya. Milk diaper bir. Milk diaper bir. Ya, milk diaper. Kemudian panah bir. Support, kita hitung item set. 3 item set itu. Milk diaper bir sebagai satu kesatuan muncul berapa kali? Milk diaper bir munculnya 2 kali, dibagi dengan total transaksi. Total transaksinya ada 5, maka supportnya untuk association rule yang ini, yang example itu, supportnya adalah 2/5, 0,4. 2/5, ya. Sedangkan confidence, pembaginya itu adalah kemunculan milk and diaper. Ya, jadi sisi X-nya. Jadi kemunculan milk diaper bir itu berapa? 2 dari semua transaksi ya 2 dibagi kalau yang muncul milk and diaper saja ada berapa? 3. Maka confidence-nya adalah 2/3 atau 0,67. Jadi ini evaluasinya menggunakan itu ya. Evaluasinya menggunakan support dan count. Support dan confidence, SC itu ya. Support dan confidence 2/5 dan 2/3. Nah, nanti kalau ini saya balik ya, birnya ada sebelah kiri, milk diapernya ada sebelah kanan, maka hitungannya beda lagi. Pembaginya bukan supportnya milk diaper, tapi pembaginya adalah bir. Ya, pembaginya bir. Maka confidence-nya beda. Supportnya akan sama. Jadi kalau posisi 2 item set yang di roll di atas itu saya balik, birnya sebelah kiri, milk diapernya sebelah kanan. Ya, ini saya balik gitu posisinya, maka yang ini pembaginya jadi supportnya bir. Jadi bir itu muncul berapa kali? 1, 2, 3. Ya sama ini ya, kebetulan munculnya sama. Tapi nanti akan ada kasus-kasus yang berbeda. Ya. Kebetulan angkanya sama, tetapi sebenarnya ya kalau yang dihitung adalah support count-nya bir, ya support count-nya bir adalah ya munculnya dia 3 kali ya. Transaksi kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Association rule mining task. Given a set of transactions T, the goal of association rule mining is to find all rules having support lebih dari sama dengan minimal support. Jadi kita kasih batasan, tidak semua association rule kita buat itu ya. Ya, kemudian confidence lebih dari sama dengan minimal confidence. Jadi ada thresholdnya untuk support dan confidence. Lalu
tekniknya bagaimana ya, atau pendekatan untuk bisa menghasilkan yang seperti itu ya. Konsepnya kan sederhana tadi ya. Ini kalau kemunculannya begitu ya, kalau nilai support kemudian confidence-nya melebihi satu threshold tertentu, maka dia dinyatakan sebagai apa namanya association rule yang menarik gitu ya. Pendekatan paling sederhana adalah brute force. Brute force. Brute force berarti kita buat list all possible association rule. Wah ini compute the support and confidence for each rule. Kemudian kita generate semua rule yang memungkinkan dibuat dari semua item yang kita punya, unique item yang kita punya. Kemudian kita tadi unique itemnya di inventarisir dulu, kemudian rule item setnya kita buat dulu dari satu item set sampai k item set sebanyak itunya, sebanyak item uniknya tadi. Kemudian kita buat association rule-nya dari yang memungkinkan itu. Kemudian hitung support confidence baru dipotong. Nah, catatan terakhirnya ini yang merah, computationally prohibitive. Jadi sangat tidak disarankan. Ya, sangat tidak disarankan. Ya kalau item uniknya cuma 10 oke lah, tidak ada masalah ya. Item uniknya cuma 10 gitu, ya tidak ada masalah karena variasinya atau kombinasi item setnya jadi ya tidak terlalu besar, bolehlah ya, walaupun itu pun sebenarnya juga sudah banyak kalau 10 itu ya. Ya, tapi nanti kalau kita bicara association rule ya. Jadi misalnya untuk item set seperti ini, milk diaper beer ini, kita bisa buat rule-nya ini banyak ya. Jadi kombinasi milk diaper menghasilkan bir, kemudian dibalik, lalu milk bir ke diaper dibalik, kemudian diaper bir panah milk itu juga dibalik, itu setidaknya ada 6. Itu yang 3 item set. Ya kalau misalnya mau dibuat 2 item set, nah itu jadi banyak. Jadi sebenarnya berapa sih? Kombinasinya berapa sih? Nah ini dia. Given the unique items, kalau unique itemnya tadi 10 ya. Kalau given the unit items, maka total number of item setnya, kombinasi item setnya, kombinasi 1, 2, 3, dan seterusnya adalah 2 pangkat D. Ini item setnya ya. Item setnya ini belum bicara association rule-nya ada berapa. Maka untuk association rule yang dihasilkan ya, jumlah kemungkinan association rule-nya adalah 3 pangkat D dikurangi 2 pangkat D plus 1 ditambah 1. Jadi kalau barang apa item belanja ya, bukan item belanja ya, barang yang dijual di toko itu cuma 6 macam gitu ya, maka kita akan menghasilkan kemungkinan association rule sebanyak 602. Sedikit ya, untuk komputer sedikit itu. Untuk laptop masih bisa atasi lah ya. Kalau sudah naik 10, ya naiknya eksponensial ini. Pangkat namanya. Ya, naiknya eksponensial. Jadi sudah kalau 6 masih di area landai ini, kalau sudah naik sedikit-sedikit sampai 10 saja itu sudah wow, luar biasa ya. Oke. Jadi ini harusnya yang tadi ya. Ini rules-nya seperti ini. Jadi sangat tidak memungkinkan, sangat tidak dianjurkan kalau kita mau menggunakan pendekatan itu. Generate semua item setnya, generate semua rule-nya begitu. Kemudian baru kita hitung support dan confidence, baru kita prune, kita potong gitu ya. Kita batasi. Itu bisa dikatakan apa namanya? Pekerjaan yang sangat tidak efisien ya, sangat tidak efisien. Nah, ini
Ini slide-nya harusnya ada di slide sebelumnya ya. Example of rules-nya seperti itu. Jadi kalau dibolak-balik ya kan sama itu setnya sama sebenarnya kalau mau dihitung support atau support count-nya adalah milk diaper beer. Cuman posisinya dibolak-balik aja. Ya, supportnya sama 0,4. Kenapa? Karena milk diaper beer itu muncul secara bersamaan di 2 transaksi dari total 5 transaksi, maka 2/5, 0,4. Jadi supportnya sama semua itu. Yang membedakan adalah confidence-nya. Confidence-nya beda-beda hitungannya, karena pembaginya beda. Ya, pembaginya antara 2/2, 2/3, sama 2/4. Contohnya, nih yang paling bawah sendiri. Supportnya 0,4 karena dia munculnya 2/5 ya. Supportnya 2/5, count-nya adalah 2/4. Kenapa kok 2/4? Karena milk ini muncul 4 kali. 2/4. Maka confidence-nya adalah 0,5. Ya, observasi. All the above rules are binary partitions of the same item set. Jadi item set yang sama, milk, diaper, beer. Ya, seperti saya katakan tadi. Dari satu item set ini kita bisa menghasilkan 6 rule. Gitu ya. Satu item set ya, yang isinya 3, itu kita menghasilkan 6 rule. Rules originating from the same item set have identical support, but can have different confidence. Itu tadi sudah saya jelaskan. Supportnya sama, confidence-nya beda. Ya. Couple to support on confidence. Ya, prosesnya untuk melakukan pruning support dan confidence. Oke, langkah yang anggap lebih efisien ya. Lebih efisien adalah kita jadikan 2 langkah. Kita jadi 2 baci aja. Akan kita sudah memenuhi syarat dulu. Memenuhi batas threshold-nya. Jadi generate all item set whose support lebih dari sama dengan minimal support. Nah, kalau sudah ketemu frequent item-nya baru generate rule-nya, association rule-nya. Tapi ini pun sebenarnya masih secara komersial mahal ya. Artinya itu juga masih banyak itu ya. Ini contoh. Contoh kita punya 5 item unik. 5 item unik. Ini kalau kita mau generate item setnya, kombinasinya seperti itu. Jadi lattice-nya seperti ini ya. AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Nah, itu kombinasi 2. Kombinasi 3-nya ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Kombinasi 3-nya. Kombinasi 4-nya ABCD, ABCD. Nah, seperti itu ya, lattice-nya seperti itu. Nah, ini dibentuk lattice karena nanti kita akan kombinasi dari dua item set di atasnya ya, 2 item set di level di atasnya. Biasanya seperti itu. Ya. 2 atau lebih. 2 atau lebih item set di atasnya. Oke. Ini bikin lattice ya, LATTICE, lattice. Nah, oke. Nah, kita mulai brute force approach itu masih tetap brute force approach itu dulu. Each item set is in the lattice is a candidate frequent item set. Jadi candidate frequent item set ya. Count the support of each candidate by scanning the database. Jadi kita scan beberapa untuk setiap item kita scan ininya apa namanya. Ini tetap porsi yang ini mahal ya.
aktivitas komputasi yang ini mahal karena kita harus generate semua item set dulu kan. Ya, generate semua item set, kemudian kita hitung ininya, supportnya. Ya, kita butuh untuk menghitung support berapa kali sih dia muncul di dalam transaksi ini. Gitu. Ya, ini dia. Hitung scan ke database, ya, muncul berapa kali untuk yang item set yang ini, ya, list of candidates. Ya, kandidatnya yang mana? Ini kalau 5 kandidatnya yang ini ya. Item setnya yang biasanya itu yang dilacak itu mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya itemnya cuma 5 ya 2, 3, 4 ini aja karena nanti apa namanya ini yang bisa dibuat rule-nya ya bisa dibuat rule itu bisa dibuat kalau setidaknya ada 2 item kan dibolak-balik ya. Item set CD itu C-nya bisa jadi di sebelah kiri atau D-nya yang di sebelah kiri ya sebelah kiri panah. Oke. Match each transaction against every candidate. Ya, kompleksitasnya jumlah kandidatnya berapa? 2 pangkat D. Ya, itu banyaknya ini ya, banyaknya item set yang bisa di-generate. Kemudian N-nya adalah jumlah transaksi. Kita harus scan semua transaksi kan. Kemudian W-nya ini adalah panjang atau banyaknya item yang ada di dalam sebuah transaction. Kita harus scan itu. Maka kompleksitas komputasionalnya adalah big O-nya adalah NMW kalikan itu. Tetap mahal. Mahal itu ya butuh komputasi yang panjang, yang besar juga. Oke. Strateginya adalah ya strateginya nih kurangnya reduce the number of candidates ya di prune atau reduce the number of kurangi seling ya reduce size of n as the size of item sets increase. Jadi sampling mana yang besar-besar saja misalnya seperti itu. Used by DHP and vertical based mining algorithm. Oke, dipakai oleh teknik itu. Kemudian reduce the number of comparisons. Use efficient data structures. Ini pakainya struktur data. Nah, ya struktur datanya harus canggih gitu ya untuk nyimpan candidates. Jadi itu nanti yang makanya belajar struktur data itu juga penting ya. Termasuk bagian dari kecerdasan komputasional itu. Gimana caranya langkahnya bisa lebih sedikit lagi untuk bisa melakukan perbandingan tadi. Oke. Nah, ada yang namanya prinsip a priori. Kalau sebuah item set itu frequent, maka subset dari item set itu pasti frequent juga. Jadi misalnya gini, saya punya item set yang isinya A dan B. Nah, item set yang isinya A dan B ini munculnya 10 kali. Maka prinsip a priorinya adalah salah satu dari A dan B ini pasti atau gini, bukan minimal salah satu ya. Dia munculnya ya karena ini kan kemunculan bersamaan A dan B ini. Ya, item set A dan B itu kan kemunculan bersamaan. Nah, A dan B saja kalau dihitung muncul secara bersamaannya 10 kali. Maka kita bisa yakin bahwa bisa jadi A sendiri itu muncul lebih dari 10 minimal 10 kali ya. Ya, bisa lebih dari bisa jadi
lebih dari 10 kali. Begitu juga B, karena keduanya muncul bersamaan pun itu sudah 10 kali. Apalagi kalau dia muncul sendirian tanpa B. Ya, A-nya muncul tanpa B dan ya print it that all of its subsets must also be frequent. Jadi subsetnya pasti juga frequent bisa muncul. A priori principle holds due to the following property of the support measure. Ya, jadi dia subset ya. Kalau X itu himpunan bagian dari Y, ya, maka supportnya X pasti lebih besar atau setidaknya sama dengan support Y. Jadi ini properti anti monoton ya, namanya anti monoton property of support. Oke. Balik ini ya, tadi kan kalau satu item set frequent pasti yang di satu subsetnya, kalau satu item set itu frequent pasti subsetnya frequent juga. Ya, karena muncul bersamaannya banyak pasti yang secara dia sendirian pun itu kemungkinannya sama seperti minimal sama seperti kemunculan yang tadi supersetnya. Oke, dibalik sekarang. Kalau AB itu infrequent atau jarang muncul atau kemunculannya rendah, maka ya anak turunnya ini yang ke bawah ini pasti infrequent juga atau less frequent ya. Jadi kalau AB ini munculnya jarang, apalagi ABC, ABD, ABE gitu. Jadi anti monotonnya seperti itu. Ya, friends. Jadi kalau AB itu jarang muncul, ABC, ABD, ABE apalagi begitu ya. Dan yang di bawah-bawahnya. Ini yang kemudian dipakai untuk mengoptimalkan atau mengefisienkan proses pembangunan rule atau aturan asosiasi. Jadi kalau yang sudah infrequent ya nggak usah di-generate lah, yang ini rule-nya yang di bawah-bawahnya pasti nggak ada gunanya gini ya. Sia-sia kita men-generate rule, association rule untuk yang di bawah-bawahnya ini. Gitu. Jadi ini prune superset dipotong. Ya. Dah, abaikan aja, kita cari yang lainnya yang masih frequent ya. Ingat frequent itu acuannya adalah threshold. Nah, threshold ini suka-suka yang implementasi ya. Kalau si pemilik minimarket mengatakan thresholdnya adalah 1000 ya sudah, berarti support count-nya adalah 1000 dari sekian transaksi. Jadi misalnya total transaksinya adalah 10.000, minimal dia harus muncul di 1000 transaksi gitu ya. Item set itu minimal muncul di 1000 transaksi. Ya sudah, tinggal diikuti. Nah, ini sisi subjektifnya ya, sisi subjektifnya. Ini yang saya bilang nih, ini masuk kategori deskriptif karena masing-masing akademisi atau masing-masing peneliti atau implementasinya itu bisa beda-beda. Tidak ada yang bisa menyatakan diri paling benar, ya, relatif ya terhadap konteks situasinya. Oke, ini anunya ya, ini langkah-langkahnya. Jadi transaksinya 5 kembali lagi, kemudian one item setnya kita bisa hitung kemunculannya berapa. Bread muncul 4 di 4 transaksi, Coke muncul di 2 transaksi, Milk 4 transaksi. Oke, sudah dapat seperti itu. Kita tentukan minimum supportnya. Minimum supportnya misalnya 3 gitu ya. Maka kalau minimum supportnya 3 sudah ada yang kena ini saring ya, tersaring. Jadi kita tidak akan evaluasi Coke dan X. Jadi rule yang mengandung Coke dan X tidak diabaikan ya. Tidak perlu dicari nanti 2 item setnya. Ya, jadi kita hanya akan mengkombinasikan bread, milk, beer, dan diaper. Karena tadi ketika one item set itu sudah kena potong thresholdnya 3. Jadi kalau yang munculnya cuma 2 dan 1 kali ya enggak usah. Nah, ini kombinasi bread, milk, beer, diaper. Kalau kita kombinasi 2, ini jadi ada 6 kombinasi.
Jadi 2 item set ya. Jadi 2 item set ada 6 item set yang isinya 2. Ya. Hitung lagi. Nah, support count-nya berapa? Oh, beer dan bread itu munculnya 2 kali. Beer dan milk munculnya 2 kali. Potong lagi. Jadi kalau kita mau ambil kombinasi 3 ya, ambil item set yang isinya 3 yang mengandung 2 ini abaikan. Ya, sekarang pledge ya. Yang isinya 3 item set ya. Bread, milk, diaper ya, bread, milk, diaper ini ya mestinya nggak usah gitu ya. Tapi setelah dikombinasikan semuanya ya ternyata ya nggak ada yang masuk. Kalau kita hitung minimal supportnya 3, nggak ada yang masuk nih. Kita kombinasikan di yang di atas itu nggak ada yang masuk. Beer, diaper milk, beer, bread, diaper milk, beer, bread, milk, nggak ada yang masuk. Ya sudah berhenti di situ, nggak perlu dilanjutkan lagi ke kombinasi 4 gitu ya. Di kombinasi 3 aja sudah nggak masuk. Ya, maka rule yang akan di-generate adalah yang masuk ya, yang memenuhi minimal support, yaitu yang di 2 item set. Jadi yang 3 item set enggak ada yang memenuhi syarat minimal support kan. Count-nya hanya 2, 2, 2 dan 1. Sedangkan yang di 2 item set ya, item set isi 2 itu ada 4 item set yang memenuhi persyaratan minimal support. Nah, ini dari sini yang di-generate rule-nya. Ya, bread milk kita bisa bikin jika bread maka milk atau jika milk maka bread. Tuh, 2. Terus bread diaper juga seperti itu dibolak-balik jadi ada 2 rule. Milk diaper dibolak-balik jadi ada 2. Jadi total akan ada 8 rule. Ya. Ya ini kalau brute force ya. Kalau pakai brute force ya ada sekali lagi akan ada ini akan ada yang sia-sia. Kita generasi 3 begitu, 3 kombinasi 3 dari harusnya dari 4 karena tadi cola dan X kan sudah hilang gitu. Ya, cola dan X sudah hilang ya ada yang tidak perlu di-generate. Ya, ada yang kena pruning sudah ya. Karena kita bisa hitung tadi ya. Nah, ini varian cara untuk melakukan tadi generate item set dan generate ini. Nah, ini sudah menggunakan struktur hash ya, variasinya, teknik untuk implementasi secara sistem. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, intinya seperti itu ya. Terkait dengan frequent association rule mining, implementasi secara secara teknis lapangan tidak saya bahas ya, konsepnya yang seperti itu yang saya bahas, bahwa kita nanti akan generate item set ya, frequent item set dan frequent association rule mining ya. Ini banyak nih ada pendekatan FP growth juga ya, pakai tree ya, pakai frequent pattern tree untuk menghasilkan frequent item set ya. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan association rule mining atau frequent pattern mining. Ya? Tidak ada pertanyaan?
Total peserta kita adalah 110 atau 111, yang hadir hari ini adalah 83 ya. Ya mungkin ada tadi yang sempat hadir terus off begitu, enggak apa-apa. Tidak masalah. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk mengikuti perkuliahan kita kurang lebih 1 jam ya untuk materi ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan materi yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.